wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan dan karunia-Nya. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan, saya ingin mengenalkan kelompok 4 siapa saja. Saya sendiri Andre Darmawan, ada Firda Syafira, ada Wulan, ada Ayunda Andari, Putri Wulandari, dan Fajri. Untuk mempersingkat waktu, sebaiknya saya akan membacakan presentasi saya tentang PPh pasal 24. Peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. 3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. 4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Pendapatan dari bentuk usaha tetap dalam kurung BUT di luar negeri. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Contoh ilustrasinya, PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Total PPh terutang 25% dikali 35 miliar, hasilnya 8 miliar 750 juta. PPh maksimum yang dapat dikreditkan 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8 miliar 750 juta, hasilnya 2 miliar 500 juta. Jadi, PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Yang pertama, pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Yang kedua, pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri, PPh pasal 24, digabungkan penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, dan jumlah dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal ini, dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian, penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak. Yang keempat, apabila penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24-nya dilakukan untuk masing-masing negara. Online pajak, aplikasi e-filing pajak yang menyediakan prosedur langkah demi langkah untuk mempersiapkan, membayar, dan mengajukan pajak perusahaan online. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Dengan PPh pasal 25, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh. Dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan pertama,
Pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23, 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 atau pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Tarif PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah yang pertama sampai 50 juta sama dengan 5%, dan 50 juta dikurangi 250 juta sama dengan 15%, serta 250 juta dikurangi 500 juta sama dengan 25%, dan jika di atas 500 juta sama dengan 30%. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur termasuk Sabtu Minggu, hari libur nasional dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai pasal 3 Peraturan Materi Keuangan nomor 184-PMK.03-2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Materi Keuangan nomor 242-PMK.03-2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 22-PJ-2008 pada 21 Mei 2008. Pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak, SSP, atau dokumen sejenisnya. Sekian persentase dari kelompok 4. Jika ingin ada yang bertanya, dipersilakan.